Drone D18 kira-kira cocok nggak buat pemula? Yuk kita cari jawabannya hari ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Drone ini termasuk drone harganya masih murah karena dibawa ya, pokoknya masih murah. Cuma nggak tahu juga ya, sekarang mungkin ada kenaikan atau turun. Tapi kalau menurut saya sih termasuk murah. Teman-teman bisa nanti lihat di deskripsi ya harganya. Kenapa? Ya salah satunya nih teman-teman ya. Jadi dengan harga yang saya beli itu, nah ini fiturnya sudah sangat lengkap banget di versi drone mainan ya. Nah ini teman-teman, untuk drone-nya seperti ini. Kalau dilihat mungkin kayak DJI Mavic ya, Mavic 4 atau berapa, nah, teman-teman mungkin lebih tahu ya. Oke, desainnya unik. Yang saya senang di drone ini desainnya yang menarik ya. Oke, pada saat dibuka seperti ini, drone-nya nggak terlalu besar ya, sedang sih, nggak terlalu kecil, nggak terlalu sedang, nggak terlalu besar. Nah di sini fiturnya sudah, dinamo sudah brushless ya, dan sudah tertutup dinamonya. Menurut saya itu salah satu kelebihan. Jadi tentunya lebih aman ya dari debu ya ataupun pasir, yang biasanya itu masalah buat dinamo brushless. Oke, di atasnya hanya ada tombol power nih, dan ini hanya hiasan ya. Di sini ada tulisan D18. Nah kameranya nih teman-teman, kameranya desainnya unik ya. Kalau dilihat nih ada 3 titik, tapi yang saya tahu kayaknya cuma satu yang dipakai, yang hanya atas ya. Ini hanya variasi. Dan oke, ini sudah otomatis bisa dinaik turunkan menggunakan remote ya. Di bawahnya ada optical flow nih kameranya, dan di sampingnya sudah ada sensor anti nabrak. Nah jadi yang saya sampaikan tadi ini sudah versi terlengkap ya. Nah kira-kira nanti seperti apa ya, cocok gak buat pemula? Nah kemudian selain fitur dari remote drone-nya juga sudah lengkap. Dia sudah dilengkapi dengan remote yang ada screen-nya seperti ini ya. Jadi mantep lah, udah lengkap banget ya. Dan ini untuk agak susah dibuka nih. Ini untuk holder handphone ya. Ini tombol-tombolnya sudah ada petunjuk penggunaan. Mungkin kalau teman-teman sering menggunakan handphone ya udah paham ya fungsi tombol-tombolnya apa gitu ya. Udah ada SD card, dan ini Type C untuk ngecas baterai remote-nya. Jadi nggak perlu beli baterai lagi karena dia sudah ada baterai tanam ya. Itu kelebihannya lagi. Nah kita coba langsung terbangkan. Ini baterainya 900 mAh ya teman-teman, 900 mAh, dan cukup lumayan berat sih. Cuma ada satu kendala di sini ya. Jadi pada saat beli itu biasanya di D18 itu sedikit longgar. Nah itu mah sebetulnya suatu hal yang bisa diakalin ya. Saya coba pakai double tip dan ini cukup lumayan membantu. Jadi nggak terlalu longgar ya. Jadi baterainya cukup lumayan nyaman di sini ya, nggak longgar kayak waktu beli sebelum saya kasih double tip. Oke itu ya. Kita coba nyalain. Kita bahas habis hari ini fiturnya. Tuh keren ya. Nah kita coba langsung nyalain remote-nya, binding ya, kalibrasi. Oke, untuk LED-nya hanya sedikit ya. Ini di lengan depan warna biru, di belakang nggak ada. Di sini warna-warni ya di bagian bodi atasnya. Yuk kita coba siap terbangin ya. Oke, kita coba langsung take off aja. Ini tempatnya udah datar ya. Kalibrasi ulang. Nah teman-teman bisa lihat real time di remote-nya tuh ya. Oke, kita coba langsung take off ya. Take off ini, take off. Oke, sekali tekan dia langsung naik. Saya tarik ke luar supaya kelihatan. Nah ini teman-teman, kita lihat, kita simpulkan kira-kira drone ini cocok nggak buat pemula. Ini jawabannya. Oke, menurut saya drone ini cocok banget buat pemula. Teman-teman bisa lihat baterainya di bawah, itu drone-nya tuh ya. Jadi ini baterainya nih ya, ini drone-nya.
Oh, kebalik. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kira-kira drone ini mudah diterbangkan atau cocok buat pemula? Jelas, cocok banget buat pemula karena dia punya optical flow dan optical flow-nya sangat berfungsi dengan sangat baik ya. Coba kita naikkan kira-kira optical flow-nya kalau di ketinggian kayak gimana. Drone ini ya, dia juga punya power juga teman-teman. Tuh, kita lihat. Nah, di ketinggian yang lumayan tinggi, kebetulan nggak ada angin dan hasilnya ngelok ya, mantap ya. Oke, kita lanjut tarik ke sini. Oke, kita lanjut. Ini gunakan speed 1 ya, speed 1-nya nggak terlalu kenceng, jadi buat pemula cocok lah, nggak usah kenceng-kenceng dulu ya. Oke, kita coba langsung tarik sini. Nah, kita coba fitur tilting kameranya ya. Tilting kameranya ini, jadi ESC itu fungsinya adalah menggerakkan kamera secara sistem ya, otomatis ya. Tuh, oke, jadi lumayan membantu ya pada saat mengambil gambar yang posisi objeknya ada di bawah ya, nggak usah naik drone, nggak usah diatur-atur lagi, tinggal gerakin ESC-nya aja. Mantap ya. Oke, untuk sensor anti nabraknya kita coba. Sensor anti nabraknya ini dia nih. Naikin sedikit. Oke, kita coba sensornya. Oh, kan sensitif. Dari depan kita coba, dari depan. Oke, saya nonaktifkan. Oke, itu ya. Jadi sensor anti nabraknya pun sangat sensitif dan sangat berfungsi dengan sangat baik. Stabil, oke. Sensor anti nabrak berfungsi dengan baik. Kita coba speednya ya. Speed 1, saya naikkan sedikit. Speed 1 seperti ini, dia nggak terlalu kencang di speed 1, silau ya. Mataharinya agak kenceng nih, agak masih pagi tapi ini ya, panas banget ya. Oke, speed 1, speed 2 kita coba tambah. Speed 2. Ini speed 2 ya. Oke, speed 3. Sorry. Ini speed 3. Untuk speednya nggak terlalu kencang, tapi menurut saya sih udah cukup ya. Untuk diterbangkan di luar dia sudah termasuk aman lah ya. Tambah speed 2, oke. Oke, ada sedikit fitur yang menarik, yang mungkin hampir semua drone mainan itu ada ya. Flip, kita coba flip ya. Nih, flipnya ini. Wow, oke, agak goyang sedikit tapi aman. Saya naikkan sedikit. Flip. Wos, keren. Oke, saya majukan sedikit. Coba. Depan bisa. Oke, kita coba langsung flip belakang. Oke, sayang saya ngisi baterainya nggak full ya teman-teman. Kita langsung landing aja ya. Oke, kita landing dan kita coba tes hasil kameranya ya. Ini saya tadi itu ngecasnya nggak full karena buru-buru, jadi belum full terisi, tapi udah saya langsung mainkan ya, karena saya ngejar waktu, karena kalau siang sedikit anginnya kenceng dan panas banget ya, kadang kamera juga blur ya. Oke, kita langsung ke hasil kamera di drone-nya ya. Saya matikan dulu. Oke teman-teman, kita langsung seperti biasa wifi-nya nih, follow UFO sekian-sekian. Kemudian aplikasi yang digunakan KY UFO ya. Nah, ini sudah terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi baru remote dihidupin teman-teman. Nah, oke. Binding. Kalibrasi ya. Kita coba langsung hasil kameranya. Menghabiskan sisa baterai ya. Mudah-mudahan aman ya. Oke, take off. Oke. Kita coba langsung selfie seperti ini hasil kameranya. Saya naikkan.
Wow, putus. Putus hasil kameranya. Oke, tadi putus ya. Kita coba langsung take off yang kedua. Take off yang kedua. Oke, ini dia. Ini hasil kameranya. Saya mundurkan. Selfie lah ya. Saya turunkan. Nah, ini ya, teman-teman. Kalau menurut saya sih cukup lumayan bening lah ya. Nih, saya nggak melihat drone. Nah, teman-teman bisa lihat karena drone ini sangat stabil ya. Jadi walaupun saya nggak ngelihat drone, saya yakin drone ini aman ya. Oke, kita coba langsung naikkan sedikit ya. Oke, kira-kira awas nyangkut. Kira-kira tuh ya, tadi sedikit putus. Nah, ini hasil kameranya, view jarak jauh. Wow, keren. Saya coba putar sedikit. Tadi bunyi bip-bip apa ya? Ini ternyata masih ada nih baterainya. Oke, kita lihat view di daerah sini. Oh, ini baru bunyi bip-bip. Oke, ya sudah habis. Kita langsung landing aja. Auto landing. Drone D18 terjawab sudah. Kira-kira cocok buat pemula? Jelas ya, cocok banget buat pemula. Pertama dari segi harganya nggak terlalu mahal ya. Terus dari segi fitur, ini fiturnya sudah lengkap, bahkan terlengkap. Dan plusnya dia remote-nya sudah ada screen seperti ini ya. Kemudian yang menarik juga, drone ini selain desainnya, dia fitur sensor anti nabraknya sangat sensitif ya, sangat berfungsi dengan sangat baik. Dan optical flow-nya ini yang menurut saya cocok banget buat pemula. Dia sangat stabil, bahkan diterbangkan dengan ketinggian yang cukup tinggi pun dia masih ngelok ya. Jadi itu ya kesimpulannya, cocok untuk pemula, recommended ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil manfaatnya dari video ini. Terima kasih. Jangan lupa berikan, kita ngobrol bareng, komentar, like, share, dan pastikan sudah subscribe supaya nanti dapat ya informasi ya untuk drone-drone yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.